Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Luluul Mujayana. Saya dari Prodi PAI Malam semester 2. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 2, yaitu pada mata kuliah Maharoh Al-Kalam. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alamatul i'rab. Yang dimana yaitu alamatul i'rab ini merupakan tanda-tanda perubahan dari ilmu nahwu. Oke. Yang pertama yaitu sebelumnya alamatul i'rab ini terbagi menjadi 4. Pertama ada raf'un atau dhamma, yang kedua ada kasrun atau kasroh, kemudian ada nasbun yaitu fathah, dan kemudian yaitu ada jazmun yaitu sukun. Jadi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alamatul i'rab yang mengenai raf'un atau dhammah ya. Jadi kalau yang rafa yaitu yurfa'ul fi'lul mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Jadi kalau misalkan perubahan dari yang dhammah atau yang rafa itu tidak tertambah apapun dari jazm, dari huruf jazm ataupun huruf nasab. Jadi dia bersih, real. Contoh dari isim yaitu misal Aisyatu gitu. Jadi dia tidak tertambahan oleh apa-apa. Kemudian yaitu dari fiilnya misalkan ya'kulu. Jadi bukan lan ya'kulu, bukan lam ya'kul. Jadi dia semuanya rafa dan akhirannya itu ya'kulu. Akhirannya berharokat dhammah. Kenapa? Karena itu merupakan rafa dari fiil mudhari atau rafa atau termasuk dari alamatul i'rab yang rafa. Jadi dia bersih, tidak tertambah apapun. Jadi ya'kulu akhirannya dhammah, yashrabu akhirannya dhammah, begitu. Begitu juga sama dengan isimnya. Misalkan al-qalamu akhirannya dhammah, itu disebut dengan alamatul i'rab dari rafa atau dhammah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dari kita ngebahas nasbul fi'il mudhari terlebih dahulu. Nasbul fi'il mudhari ini yang dimana dia fiilnya itu tertambah oleh huruf dari nasab fi'il mudhari itu sendiri. Nah, jadi yunsabul fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Jadi nasab fi'il mudhari ini dia bisa berubah itu karena tertambah oleh huruf dari nasab fi'il mudhari ini. Nah, huruf yang pertama dari nasbul fi'lul mudhari ini yaitu, jadi huruf nasbul fi'il mudhari ini terbagi menjadi 4. Ya, nasbul fi'lul mudhari ini terbagi menjadi 4. Pertama ada an, kedua lan, ketiga idan, dan keempat kai. Yang dimana ini nanti an, lan, idan, kai ini yaitu menjadi tanda atau ciri dari nasbul fi'il mudhari. Karena ciri dari nasbul fi'il mudhari ini yang dimana nanti harokat dari huruf itu, harokat dari fi'il itu akhirannya kasroh. Misalkan yajibu alaika an tunazzifa hujrataka kulla yaumin. Nah, yajibu alaika an tunazzifa. Nah, akhirannya harokat kasroh, akhirannya harokat fathah. Kenapa? Karena dia kemasukan oleh huruf nasbul fi'il mudhari gitu. Jadi harokatnya berakhiran fathah. Beda dengan tadi yang raf'ul fil mudhari. Dia tetap tunazifu seharusnya. Karena dia tertambah oleh huruf dari nasbul fil mudhari, maka jadinya antunazifa.
harokatnya berubah menjadi fathah. Jadinya yajibu alaika an tunazzifa, bukan tunazzifu tapi an tunazzifa. Yajibu alaika an tunazzifa hujrataka kulla yaumin. Begitu misalnya ya. Kemudian yaitu selanjutnya ada dari jazmul fi'il mudhari. Jazmul fi'il mudhari ini sama halnya kayak tadi nasbul fi'il mudhari. Jadi dia berubah karena dia tertambahnya huruf dari si jazm fi'il mudhari ini. Jadi yujzamul fi'il mudhari idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyah. Jadi jazm ini, jazmul fi'il mudhari ini atau alamatul i'rab dari jazm ini terjadi karena ketika dia tertambah oleh huruf-huruf dari jazm ini, dari sukun ini. Huruf dari jazmul fi'il mudhari ini ada 3. Nah, pertama yaitu lam, kedua la nahiyah, dan yang ketiga itu in. Nah, contohnya yaitu dari jazmul fi'il mudhari ini sendiri, misalkan in yazra yahsud. Nah, kalau in ini dia harus menjazmkan. Ketika dia menjazmkan sesuatu maka harus ada kejadiannya. Misalkan in yazra yahsud. Jika kamu menanam, nah maka kamu memanennya gitu. Jadi dia tuh in ini harus menjazmkan 2 fi'il. Jadi in tajzimu fi'laini wa tufidu an husul al fi'il awal syart fi husul fi'il tsani. Jadi yang pertama itu fi'il syarat dan yang kedua itu jawabus syarat. Ya, jadi in ini dia biasanya menjazmkan 2 fi'il gitu ya. Nah, sudah yang kemudian selanjutnya yaitu kasrol, yang alamatul i'rab yang kedua itu kasrah. Yang dimana kasrah ini biasanya dia yang sebelumnya huruf, yang sebelumnya ini isim, dan isim ini tertambah oleh harfun jarrin. Nah, itu perubahan dari alamatul i'rab yang kasrah. Jadi misalkan yang awalnya dia isim masuknya ke rofa karena belum tertambah apapun, kayak misalkan al-faslu, bersih dia ya, al-faslu akhirannya domah berarti masuknya ke rofa. Nah, kemudian yaitu selanjutnya misal dia awalannya al-faslu, ketambahlah harfun jarrin yaitu fil fasli. Nah, karena tertambahnya harfun jarin atau alamatul i'rab dari isim jar, alamatul i'rab dari yang kasroh ini ada fi, ada ala, ada bi, ada dan lain-lain banyak ya, ada fi, ala, kemudian juga ada banyak pokoknya, ada min, ada ila, begitu. Jadi ketika isim ini tertambah oleh isim jar, maka akhiran dari isim ini yaitu harus berharokat kasroh. Misal yang tadi fil fasli, ketika dia belum tertambah oleh fi, maka dia hanya al faslu. Tetapi karena dia tertambah oleh harfun jar, maka dia ini termasuk ke isim majrur nantinya. Jadi fil fasli, fi ini harfun jar dan al fasli ini isim majrur. Nah, jadi harokatnya berubah menjadi kasroh. Kenapa? Karena dia tertambah oleh huruf jar atau si fi ini, fil fasli, yang harusnya awalnya al faslu. Gitu. Baik, saya ulangi, alamatul i'rab ini terbagi menjadi 4.
Pertama ada alamatul i'rab dari rofa atau doma, kemudian yaitu nasab atau fathah, kemudian yaitu jazmun atau sukun, yang kemudian yaitu kasrun atau kasron. Pembagiannya tersendiri yaitu kalau misalkan dari rofa itu dia tidak ada huruf-huruf yang bisa membuat dia berubah karena dia jelas tidak ada perubahan sedikit pun. Itu alamat dari rofa. Kemudian jika nasab itu akhirannya dia berubah menjadi harokat fathah karena sebelumnya terdapat huruf nasbul fil mudhari atau anlan idzan kai. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu jazmul fil mudhari sama akhirannya berubah menjadi harokat sukun. Contohnya yaitu tadi in yazro yahsud, jadi dia harus menjazmkan dua fi'il mudhari ya, jadi akhirannya berharokat kasroh, yang harusnya yazra'u jadi in yazro gitu ya. Kemudian yaitu yang terakhir itu kasroh, yang dimana akhiran dari perubahannya itu berubah menjadi harokat kasroh. Jadi yang awalnya al-faslu karena tertambah oleh harfun jar atau fi, ala, ila, bi, nah itu akhirannya berubah menjadi harokat kasroh yaitu fil fasli. Nah oke. Syukron kasiron, mungkin ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.